Mas Fitra, kenapa sih kok kelihatannya pusing banget? Aduh ini Mbak, saya tiba-tiba disuruh presentasi besok sama Bu Kapus. Bingung mulai dari mana. Nah, ada nih Mas, cocok. Ada yang namanya kelas public speaking. Dan di dalamnya ada materi untuk mempersiapkan bagaimana seseorang itu melakukan presentasi. Kayaknya cocok deh buat materi itu buat Mas Fitra. Wah, sepertinya menarik. Saya harus ikut pelatihan itu. Tepat. Yang bisa ikut tidak hanya Mas Fitra, tapi juga teman-teman ASN lainnya. Yuk, kita ikuti materinya. Ayo. Terkadang kita masih suka bingung ketika diberi suatu tugas yang berkaitan dengan public speaking. Misalnya presentasi, penyampaian pesan, penyampaian laporan, tiba-tiba diminta menjadi moderator, ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan public speaking. Dan bisa jadi terkadang kalaupun sudah melakukan persiapan, masih muncul rasa ketakutan, takut lupa akan apa yang sudah dipersiapkan. Nah, maka dari itu, kembali lagi bersama saya Rizka Afrianti, di sesi kedua dari pelatihan dasar public speaking ini, kita akan sama-sama membahas mengenai apa-apa saja tahapan persiapan dari speech kita. Dan juga kita akan membahas bersama mengenai struktur dari speech. Di sini ada 9 tahapan persiapan speech. Nah, perlu kita ketahui dulu bersama bahwa public speaking cakupannya sangat luas sekali. Jadi public speaking itu tidak hanya tentang menjadi MC, tidak hanya tentang memberikan pidato, tetapi melakukan presentasi, memberikan pekerjaan atau melaporkan, mendelegasikan tugas kepada tim, itu juga termasuk dalam kegiatan public speaking. Mari kita bahas bersama mengenai 9 tahapan ini. Yang pertama adalah consider the audience. Perlu kita cari tahu bersama kenapa dari 9 tahapan consider the audience ada di tengah-tengah, sedangkan yang lainnya ada di pinggir. Nah, ini artinya bahwa consider the audience merupakan tahapan yang terpenting, tahapan yang paling krusial ketika kita mempersiapkan public speaking. Di sini artinya kita harus tahu, harus mengenal siapa yang akan menjadi pendengar kita. Supaya apa? Supaya apa yang kita sampaikan cocok dengan audiens kita. Supaya contoh yang kita berikan relate dengan audiens kita. Nah, sehingga nanti tahapan-tahapan lainnya yang ada di sekelilingnya kembali lagi kepada apakah tujuannya cocok untuk audiensnya, apakah contoh-contohnya cocok untuk audiensnya, sehingga senternya adalah consider the audience. Tahapan yang berikutnya, memilih topik. Nah, ini sering sekali ketika dikasih tugas untuk presentasi ataupun menyampaikan sepatah dua patah kata gitu ya, kita bingung mau mulainya dari mana. Saran dari saya, mulailah dari hal-hal yang memang dekat dengan diri kita. Mulailah dari apa yang kita suka, apa yang menjadi hobi kita, pengalaman kita di bidang apa, ataupun bisa mulai dari sesuatu yang memang kita sendiri tertarik untuk mengetahui tentang hal itu. Fungsinya adalah kita tidak akan kehabisan materi karena kita memang benar-benar berada di dalam materi itu sendiri. Jadi pilihlah mulai dari yang terdekat dari kita. Yang ketiga, tentukan tujuan dari presentasi atau public speaking. Tujuan dari public speaking itu ada 3. Ketika Anda diminta untuk memberikan penjelasan, untuk mengajar, maka itu tujuannya adalah to inform atau untuk menginformasikan. Nah, kalau tujuannya untuk menginformasikan, berarti Anda diminta untuk melakukan elaborasi topik, memberikan contoh-contoh, ilustrasi, dan gambaran sehingga audiens lebih mudah untuk memahami apa yang Anda sampaikan. Tujuan yang kedua adalah untuk mempersuasi atau untuk meyakinkan audiens. Ini adalah tahapan public speaking yang lebih tinggi lagi. Karena harapan akhirnya terjadi perubahan pendapat, perubahan keyakinan, bahkan perubahan perilaku dari audiens kita. Dan tujuan public speaking yang ketiga ada to entertain, yaitu untuk memberikan hiburan kepada
audiens kita. Kita masuk kepada tahapan yang keempat. Di sini kita mulai membangun central idea. Central idea ini adalah ide utama, kalimat kunci dari konten yang akan kita bawakan. Ketika kita sudah punya central idea, kembali kita tidak takut untuk lupa. Kita tidak takut untuk kehabisan materi. Kenapa? Karena ketika kita sudah punya central idea, kita bisa berimprovisasi. Berikutnya, central idea ini dibantu dengan main ideas. Nah, sebenarnya main ideas ini tergantung dari berapa banyak naskah yang harus kita buat. Misalnya, Anda membuat naskah 1 lembar yang terdiri dari 4 paragraf. Maka, buatlah 4 main ideas untuk memudahkan Anda mengisi tiap paragraf itu akan membicarakan mengenai topik apa. Masuk kepada urutan yang keenam. Ketika kita sudah tahu mau berbicara soal apa, maka inilah waktu di mana kita mengumpulkan supporting materials. Supporting materials ini adalah ketika apa yang mau kita jelaskan, kita beri contoh, kita beri data statistik, kita beri menggunakan PowerPoint, kita menggunakan video, agar intinya adalah supporting materials ini nantinya membantu audiens untuk lebih paham dengan apa yang kita sampaikan. Yang ketujuh adalah organize your speech. Di tahapan ini kita mulai membuat naskah. Kita mulai membuat speech itu dalam 3. Pembukaan, isi, dan penutup. Dan ini strukturnya akan selalu seperti ini. Pembukaan, isi, dan penutup. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi mengenai struktur dari speech. Tahapan yang ke-8 adalah rehearse atau latihan. Naskah hanya sekedar naskah jika kita tidak melatihnya. Maka latihan ini juga menjadi salah satu bagian yang penting dalam persiapan speech. Manfaat kalau kita sudah latihan, maka ketika hari H kita melakukan speech, itu bukan pertama kali kita melakukannya. Tetapi bisa jadi itu adalah yang ke-5, yang ke-6, atau yang kesekian. Paling tidak itu bisa membuat Anda lebih tenang dibandingkan hari itu adalah hari pertama Anda untuk mencoba menyampaikan naskah Anda. Latihan yang paling baik adalah latihan dengan menggunakan suara. Sehingga kita bisa langsung mengevaluasi dari suara kita. Apakah kurang keras? Apakah terlalu cepat atau justru terlalu lambat? Dan kita juga bisa merekam sehingga bisa mengevaluasi gerakan tangan, ekspresi wajah, penampilan, postur kita, dan lain-lainnya. Fungsi dari latihan adalah untuk menenangkan diri dan juga melakukan evaluasi. Tahapan yang terakhir dari persiapan speech adalah sesaat sebelum kita naik ke atas panggung atau sesaat sebelum kita melakukan public speaking. Yaitu ketika kita sudah siap, maka tidak perlu terburu-buru. Kita maju berdiri ke depan, jangan langsung mulai, senyum, lihat dulu ke audiens, tarik nafas, baru kita mulai sesuai dengan apa yang sudah kita latih. Maka ini adalah 9 tahapan dalam persiapan speech. Yang terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah struktur dari speech. Nah, tadi sempat saya sampaikan ada pembukaan, isi, dan penutup. Pada bagian pembukaan dan penutup ini memiliki porsi yang sama-sama sedikit. Karena intinya ada pada bagian isi. Kita lihat sedikit saja highlight dari masing-masing struktur ini. Opening dibandingkan dengan 2 bagian yang lain, ini adalah tahapan krusial karena disinilah tempat di mana audiens memutuskan akan menyimak kita atau tidak. Mungkin dulu seringkali kita mendengar opening itu seperti ini. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan saya Rizka. Hari ini saya akan melakukan presentasi tentang first impression. Maka sekarang kita sudah boleh lebih variatif. Kita boleh melakukan opening dengan menggunakan ilustrasi, menggunakan pertanyaan, menggunakan data statistik, menggunakan quotes atau peribahasa, atau apa saja yang dapat menarik perhatian audiens. Contohnya, ada peribahasa yang mengatakan bahwa tidak ada kesempatan kedua untuk kesan pertama.
Maka, kesan pertama sendiri bisa jadi datangnya dari penampilan. Itulah topik kita hari ini. Kita akan membahas mengenai penampilan. Saya Rizka Afrianti. Mari kita simak bersama. Nah, jadi sekarang boleh melakukan opening seperti itu. Tidak lagi harus terpatok formal ataupun kaku. Namun, kembali lagi kepada konteks dari acara kita. Pada bagian isi, disinilah letak semua inti yang harus Bapak Ibu sampaikan. Berikan contoh, berikan bukti, berikan penekanan pada poin-poin penting. Yang terakhir pada bagian closing, ada dua hal yang bisa kita tekankan pada bagian closing. Yang pertama, beritahu audiens bahwa kita akan segera selesai. Karena ini akan membuat audiens yang tadinya mungkin sudah kehilangan perhatian, kembali lagi karena mereka tahu bahwa sudah akan selesai. Yang kedua, berikanlah kesimpulan setiap kali Anda melakukan speech pada bagian closing. Baiklah, itu saja materi saya untuk pertemuan kali ini. Kesimpulannya adalah, lakukanlah persiapan sebelum kita melakukan public speaking, dan struktur dari speech ada 3, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Jika kita sudah melakukan ini, maka strukturnya akan berurutan dan juga kita bisa lebih pede dalam membawakan materi. Terima kasih untuk hari ini, saya Rizka Afrianti.